أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kerasa ya, kita masih terus meluncur di kesempatan menjelang sore hari ini. Dan di sebelah saya ini ada sosok anak muda ya, yang ganteng, yang luar biasa, yang berbakat, yang punya talent, yang selama ini nggak tahu kemana selama COVID-19 ini. Dan kita nggak tahu apa kegiatan dia sekarang ini. Langsung kita sambut dan kita sapa Yendri. Halo, assalamualaikum Yendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sepradi pasti kenal dong sama Yendri. Nah, kira-kira sebelum kita ngobrol nih, apa yang mau Yendri sampaikan ke masyarakat Bangka Belitung nih, Yen? Ya, terutamanya Yendri mengucapkan terima kasih buat yang terhormat In Radio yang sudah mengundang, yang sudi mengundang Yendri untuk datang ke sini untuk kita ngobrol bersantai, bincang-bincang. Ngomong bahasa Bangka apa? Bahasa Bangka boleh ya? Bahasa Bangka Boleh. Jadi apa kesan waktu datang sampai sini, Yen? Wih, luar biasa, disambut pakai karpet merah. Wah, keren. Luar biasa In Radio nih. Bukan kaleng-kaleng In Radio. Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi benar-benar begitu masuk studio ini, cuman nih suasana di sini. Luar biasa, yang pastinya yang dia suka tempat bersih. Bersih, luar biasa. Segar, nyaman ya nak? Nyaman no? Adem oh. Oke. Jadi intinya terima kasih khususnya buat masyarakat Bangka Belitung yang sudah support Yendri selama ini, karena tanpa masyarakat Bangka Belitung dan semuanya Yendri bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Ya, Yen. Jadi selama ini kemana baik kah? Nah, jadi Yendri ini lah 5 bulan di Bangka nih. Lah 5 bulan di Bangka. Gara-gara apa ya di bulan di Bangka, Yen? Rencana kan cuman 2 hari di Bangka. 2 hari di Bangka. 2 hari. Pergi Sabtu pulang Minggu. Lah pesan tiket bolak-balik. Tiba-tiba Yendri datang ke Bangka nih, lom satu pun corona ade. Orang terjangkit virus. Waktu itu COVID belum satu pun. Belum ada satu pun. Akhirnya sampai sekarang Yendri stay di Bangka, belum pacak pulang ke Jakarta. Tapi alhamdulillah kemarin tuh sebulan 2 bulan sempet stres banget di Bangka. Gitu ya. Karena dak ada kegiatan. Benar. Job off air dak ada, job nyanyi sepi ya. Dak ada kerjaan, nol income. Jadi pusing, ya Allah, stres banget. Akhirnya Yendri mengulangi masa-masa kayak dulu. Mancing, nyari ikan, berkebun. Nangkok nak? Tak nangkuk. Oke, terus kemudian. Jadi alhamdulillah Yendri diajak sama salah satu teman lah di Bangka Belitung nih. Mereka waktu itu lagi garap film. Akhirnya Yendri itu diajak sebagai talent. Sebagai talent di film tersebut, ya kan? Oke. Di film tersebut alhamdulillah waktu itu hanya sebagai talent. Akhirnya setelah ngobrol bersama beliau tadi, namanya Bang Dery. Bang Dery ngobrol. Alhamdulillah Yendri punya ide. Bang, gimana kalau kita buka PH saja? Gitu ya. Buka PH perfilman saja, karena di Bangka Belitung belum ada PH perfilman, belum ada. Dan kita alhamdulillah kita satu-satunya yang punya PH perfilman Bangka Belitung. Keren. Nah, jadi intinya kita nggak kaleng-kaleng. Kita bukan hanya PH perfilman, hanya ngomong doang enggak, tapi kita sudah real, kita ada legalitasnya. Ada legalitasnya, kita badan hukumnya ada sudah notariskan. Iya. Dan alhamdulillah kita juga di PH kita juga sudah ada lawyernya. Lawyernya kita lengkap, sudah dinotariskan. Jadi kita punya CV namanya MDA Production. MDA. Ya. Kepanjangan dari apa tuh? M itu menumbing. D itu Director. A itu ASEAN. Jadi menumbing Director ASEAN. Nah, sekarang ini kita lokal, tapi insya Allah bakal nasional dan bakal internasional insya Allah. Kalau tidak salah Yendri sekarang lagi bikin film juga nih. Iya, lagi bikin film. Nah, filmnya tentang apa tuh? Jadi kita ini film perdana, lagi garap film, sudah berjalan 50%. Film tentang narkoba, perkembangan narkoba yang ada di Bangka Belitung. Narkoba ya, di Bangka Belitung ya. Yendri sebagai apa di situ? Pertama sebagai talent. Sebagai talentnya langsung. Sebagai pemeran utamanya atau gimana? Iya, pemeran utama saya sama Bang Dery. Oh ya.
kita ada dan yang di samping Yendri juga ada Dwi. Dwi ini juga sebagai talent juga. Sebagai talent juga. Dan kalau di PH kita alhamdulillah Yendri juga sebagai direktur utamanya PH tersebut ya, PH yang sekarang ini ya. Nah, jadi hitungannya masih dihitung baru tapi langsung bikin film ya. Iya dong. Jadi gini, Yendri mumpung job off air kan belum ada yang masuk nih. Ya. Belum ada yang masuk job nyanyi, jadi Yendri menggeluti dunia perfilman dulu selama di Bangka. Padahal bakatnya Yendri ini kan orang kenalnya penyanyi nih. Iya, penyanyi. Nah, tapi sebelum kita ngobrol boleh nggak nyanyi satu bait? Lagu apa nih? Ada single perdana Yendri. Oke. Single religi. Oke, seperti kita dengar ya Yendri. Tapi suaranya lagi Sade ya berarti ya. Lagi pilek nih. Oh, lagi pilek ya. Ya. Oke, gimana? Judulnya Terimalah Taubatku. Terimalah Taubatku. Bukan apa-apa ya biar lebih ini. Masya Allah. Masya Allah. Yendri, ini dia, tepuk tangan dong. Yendri. Ya Allah, ku bersujud padamu, memohon ampunanmu atas segala dosaku. Ya Allah, dengar jeritan hatiku, memohon dan meminta, terimalah taubatku. Berdoa dan meminta, terimalah taubatku. Nah, itu ciptaan Yendri. Judulnya Terimalah Taubatku. Terimalah Taubatku. Karena Yendri ya. ini sungguh manusia yang hina, yang punya banyak dosa. Jadi lewat lagu temanya tema religi ya. Ya, waktu itu kenapa lagu itu bisa diciptakan Yendri? Apa ada satu peristiwa kemudian Yendri jadi? Iya, karena gini. Seperti itu dari satu tembang yang dibawakan oleh Yendri ya, seorang anak muda yang luar biasa dari Bangka Belitung. Aslinya mana Yen kan Yen? Asli orang kampung. Orang di kampung mana? Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa. Cemane rasa jadi artis nasional ya rasanya. Yendri tak luput setiap hari, setiap waktu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yendri bisa seperti sekarang karena Allah dan ridho orang tua. Dan berkat dukungan seluruh masyarakat. Intinya bersyukur. Dalam keadaan susah pun Yendri selalu bersyukur sama Allah. Iya. Karena semakin kita bersyukur, nikmat kita semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu. Wah, luar biasa Supradi ya. Nih kita satu kehormatan juga nih Yendri sampai datang ke Indra Radio nih. Nah, Yen, sekarang gini Yen, kalau kita tadi bicara tentang PH-nya Yendri, kan udah bikin film nih. Ke depan mau dibawa kemana nih PH-nya nih? Untuk awal nih kan kita kan lokal. PH perfilman masih di bawah medley. Jadi kita ini PH perfilman lokal, tapi akan Yendri promosikan dengan lewat karya kita yang baru perdana nih, yang sudah jalan 50%. Insya Allah nggak lama lagi kita akan boomingkan nih film. Dengan lewat karya pertama inilah Yendri akan promosikan coba ke nasional. Ya, rencananya mau diputar di bioskop atau di mana? Ya, insya Allah akan coba, insya Allah di bioskop. Mudah-mudahan abis itu dan kita juga alhamdulillah film kita nih didukung penuh oleh semua masyarakat dan ada beberapa pejabat-pejabat termasuk yang Gubernur Bangka Belitung. Ya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sudah Yen abang support, alhamdulillah. Iya. Dan beliau support dan beliau juga insya Allah bakal ikut main di film ini. Oh gitu. Yen Pak sudah menawarkan juga. Luar biasa karena Gubernur kita yang sekarang Pak Erzaldi ini pertama sudah
sudah dekat banget sama Yendri. Ya. Dari awal beliau masih jadi bupati, beliau dekat, orangnya Sudah baik. komunikasi ya dari dulu ya. Sudah baik banget. Yendri sudah seperti abang sendiri sama beliau. Dan beliau support. Dan selain dari gubernur juga kemarin kita sudah menghadap Kapolda. Ya. Kapolda Bangka Belitung support full semuanya. Oh, luar biasa. Serta staf-staf jajarannya, Dir Narkoba juga. Karena film kita tentang narkoba, jadi kita harus melibatkan Dir Narkoba dan BNN dan sebagainya semuanya. Jadi intinya Pak Kapolda juga support. Ya, oke. Ngomong soal film ini sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat? Oh, jadi gini. Mungkin ya, Yendri juga tidak paham tentang narkoba. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai dan tidak mau kenal sama narkoba. Ya. Cuman Yendri kenapa kita bikin temanya narkoba? Kan narkoba di Bangka Belitung ini sudah mulai Luar biasa. Sudah mulai gimana sudah merajalela. Karena negara kepulauan sih ya. Nah, jadi jadi intinya moral di sini untuk anak muda khususnya, janganlah jangankan nyentuh narkoba, jangan dikenali narkoba tuh. Ngenal pun jangan. Apalagi nyentuh udah. Nah, jadi intinya karena kalau sudah sentuh di mana-mana dengar-dengar kata orang narkoba tuh enak, ya kan? Enak terus ngabisin duit. Karena bagaimanapun kalau kita sudah terjun ke narkoba, otak kita yang tadinya waras jadi tidak beres, pasti itu. Duit habis, ujung-ujung ngutang, ujung-ujung maling, ujung-ujung penjara. Betul. Yendri punya teman atau ada pengalaman dari orang lain pernah cerita? Enggak. Oh, gitu. Enggak, jadi kita tuh waktu itu sudah meeting sama-sama kira-kira film apa ya. Ini ide dari Bang Dery juga, atasan saya. Ya. Derinya mana dong? Panggil dong si Dery. Oke, Dery. Sini dong. Oh, itu Bung Derynya. Itu luar biasa ini ya. Kenalin dulu sebentar. Ya. Oke. Kenalin. Silakan nih Bung Dery nih. Seperti ini Bung Dery ini. Halo Bung Dery. Halo, nama saya Dery Afrian di sini. Nah, kalau beliau ini di PH Perfilman itu tetap atasan saya. Beliau sebagai komisaris pertama di PH Perfilman. Saya sebagai direktur utamanya dan di samping saya Dwi ini sebagai bendahara saya. Nah, ya, oke, baik. Artinya memang peran-peran dari orang-orang sekitar Yendri itu ada berapa banyak orang yang punya timnya itu? ya, yang hebatnya lagi Bang Dery ini sebagai, kalau di PH Perfilman ini dia kan sebagai komisarisnya. Komisarisnya. Kalau di film dia sebagai produsernya, ya kan. Jadi beliau juga sebagai talentnya juga. Jadi mencakup semua. Mencakup semua mencakup semua. Dan kreatif saya juga sebagai talent juga. Oke. Kameramen saya juga pernah juga sebagai talent. Nah, jadi intinya luar biasa ini PH Perfilman kita ini bukan kaleng-kaleng. Yendri akan buktikan buat masyarakat Bangka Belitung kalau PH Perfilman kita ini bisa nasional, bukan hanya lokal. Iya, benar-benar. Dengan lewat karya pertama. Nanti karyalah akan yang mengharumkan nama kita, insya Allah. Judulnya apa filmnya? Kalau judulnya kita belum dapat. Oh, belum dapat judulnya ya? Belum dapat, tapi kontennya sudah jalan ya. Temanya tentang mafia narkoba. Mafia narkoba. Yang ada di Bangka Belitung. Ada actionnya nggak filmnya? Oh, action lengkap. Action ya? lengkap. Senjatanya ada? Lengkap. Kita pakai senjata beneran, bukan kaleng-kaleng. Wih. Senjata beneran. Dan Kapolda juga menyumbangkan kita alat properti berupa helikopter. Oh, helikopter juga untuk kita syuting. Wih, keren nih Pak Kapolda kita ya. Hebat. Jadi Pak Kapolda kita ini support penuh. Beliau bijak, orangnya baik, walaupun bukan orang asli Bangka Belitung, tapi support banget. Untuk masyarakat Bangka. Memberi dukungan penuh lah untuk kegiatan Yendri. Pokoknya, sama kawan-kawan. Terima kasih Pak Kapolda yang terhormat. Pak Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Dir Narkoba beserta staf jajarannya, terima kasih sudah membantu kita. Karena bukan kaleng-kaleng kita. Jadi kita melibatkan kepolisian Polri beneran, bukan kaleng-kaleng, bukan politron, bukan polisi sinetron, tapi beneran polisi. Kita melibatkan senjata beneran. Kita melibatkan insya Allah BNN juga. Jadi intinya kalau judulnya belum dapat, tapi tentang mafia narkoba. Seperti itu. Ya, artinya itu supaya aktivitas filmnya juga begitu ditonton tuh real ya, nyata gitu ya. Dan kita tak lupa juga loh, kita juga disupport penuh sama yang terhormat juga PT Timah TBK juga. Disupport penuh. Pak Riza ya. Pak Riza Palevi juga Yendri sudah ketemu beliau support penuh. Beliau orangnya ternyata humble banget, baik banget. Beliau support penuh. Luar biasa ya. Jadi mulai dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, dari PT Timah juga Pak Riza juga memberi dukungan dan juga banyak lagi sponsor-sponsor yang lain. Nanti akan kita cantumkan
di film kita. Rencananya mau jadwal tayangnya kapan? Gimana Pak Komisaris, kapan kira? Nanya komisaris. Bulan lagi kelar kan? Sebulan lagi. Satu bulan lagi kelar. Wow. Insya Allah di bulan Agustus kita akan jer. Ya, masalahnya kita nonton di mana nanti? Oh gampang. Nanti masih rahasia tempatnya, tapi sudah ada. Tapi bukan layar tancap kan? Bukan layar tancap, bukan kaleng-kaleng. Enggak, maksudnya kan begini ya. Ini kan kita lagi situasi pandemi Covid-19 nih. Bioskop kan sampai sejauh ini kan belum open nih. Ini bagaimana untuk mensiasati biar masyarakat nonton, kemudian ini gimana? Oh, yang penting kita launchingnya aja dulu. Launching dulu ya. Launching dulu. Insya Allah lah. Selain dari juga di bioskop, insya Allah kita akan jer banget. Oh, ya? Kita boomingkan di YouTube juga. YouTube juga. Oh, karena kita punya akun YouTube namanya MDA Production. MDA Production itu akunnya. Channel YouTube kita, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Dan Yendri juga punya channel pribadi juga namanya Yendri Kim. Yendri Kim. Kim ya. Nah, bukan Klinik Intan Medika ya. Oh, bukan. Kim apa itu. Kim itu artinya ini jadi suka bercanda juga orang. Karena gini, Kim itu artinya kita anggapnya ternyata dia bercanda. Kim itu diambil dari marga Korea Selatan. Karena Yendri kan lahirnya di Korea. Saya dengar Yendri bisa bahasa Korea. Woi, leceh nyemuy lah, itu kan bisa. Itu artinya apa tuh? Dia tahu kisah. Artinya ngomong kayak sabe. Oh, ngomong kayak sabe ya. Wah, jadi keren intinya Kim itu keemasan karena Yendri stylenya Korea tapi nyanyi dangdut. Oke. Itu sesuatu yang baru juga nanti. Stylenya Korea, semuanya Korean style, tapi kita tetap tidak akan melupakan dangdut. Ya, artinya Yendri ini sudah siap eksis lagi ceritanya. Harus. Insya Allah Idul Adha Yendri akan pulang ke Jakarta, akan kembali berkarya karena pertarungan yang sesungguhnya adalah di Jakarta dan di negeri orang, di daerah orang. Hanya jago di kandang, kita harus nasional itu dan Heri, jangan di kandang aja. Bener kata Yendri. Ya. Keren. Karena kenapa Yendri bertarung di luar, hasil pertarungan itu positif, prestasi akan Yendri bawa ke Bangka Belitung. Ya. Untuk membanggakan provinsi tercintaku Kepulauan Bangka Belitung. Baik. Dan akan Yendri buktikan itu. Oke. Baik, Yan, terakhir nih. Siap. Pesan Yendri untuk pekerja-pekerja seni ini ya. Siap. Artis, kemudian seluruh pekerja seni. Kalau Butet Kertarajasa kan bilang itu kan para pelaku seni itu kan bukan hanya mereka yang ada di YouTube, juga mereka yang kayak karawitan ya, tradisional apa segala macam itu gitu. Oke. Gitu. Pesan baiknya yang terhormat buat seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya anak-anak muda. Jangan males. Yeah. Malas ini banyak loh ininya, maknanya malas ini. Iya. Dek kawang usaha segala macam ada. Jangan males dek kawang usaha gitu ya. Jadi ibaratnya intinya teruslah berkarya. Kalau kita punya bakat seni, mau bakat atlet, bakat seni, pokoknya jalani. Jangan mikir duit dulu. Ya. Kebanyakan orang tuh lomba gawe belah mikir duit. Nah, itu tidak akan maju. Kalau semua orang nggak munafik. 1000% orang butuh duit. Ya dong. Tapi jangan apa-apa duit dulu. Pengen duit dulu tapi begawi lom. Jadi prestasi kita kerja dulu, jangan malas. Kalau kita punya bakat, mau bakat atlet, mau bakat nyanyi, kembangin dulu. Kayak Yendri dulu dari mulai antar RW, RT, kabupaten, kepulauan, semua provinsi, akhir sampai nasional. Bahkan Yendri pernah mendapatkan penghargaan internasional, alhamdulillah. Dikasih. Gimana tuh penghargaan internasional? Presiden musik Malaysia yang ngasih penghargaan. Di bulan 2019 bulan Februari kemarin Yendri mendapatkan penghargaan internasional. Alhamdulillah. Jadi semuanya karena berkat kerja keras, kesempatan. Yendri punya persiapan, terus ada kesempatan, alhamdulillah jadi. Oh gitu. Ya intinya pertama buat masyarakat Bangka Belitung, buat anak-anak muda, teruslah berkarya, jangan mikir materinya dulu. Nanti kalau kita sukses, kita punya kemampuan, kita otaknya berjalan, punya kemampuan, nanti uang itu akan mengalir dengan sendirinya, akan dapat. Iya dong. Nah jadi kita balikin nih. Orang kebanyakan punya harus modal dulu baru usaha. Kalau yang coba kita mindsetnya kita balikin.
usaha dulu baru modal. Kita berusaha dulu untuk mendapatkan modal baru sukses. Jadi intinya berusaha dulu baru modal. Nah, jadi intinya buat masyarakat Bangka Belitung, ayo semangat, kejar karirnya, kejar cita-citanya, jangan malas, jangan taipau madun. Ya, jatah apa bergerang? Jangan taipau begerang. Lom bener. Iya, lom iya, iya, lom iya. ape-ape kita lah sok ngemaca atau apa. iya, No? iya, iya. Kita berkarya bela dulu. Kayak Yendri, alhamdulillah ini Yendri pacak macam ini karena dukungan seluruh masyarakat Bangka Belitung. Kalau tidak dukung mereka tuh Yendri tuh tidak pacak apa-apa dah. Oke. Nah, jangan dan satu lagi buat kita semua, pelajaran buat kita semua, rangkul semua kalangan. Jangan merangkul pejabatnya saja. Nah, itu. Jangan merangkul pengusaha besar saja. Jangan merangkul orang-orang hebat saja, tidak. Emang betul, tapi kalau kita mau hebat kita harus bergaul dengan orang hebat. Kalau kita mau pengen pintar, bergaul sama orang pintar. Jangan bergaul sama orang atau teman atau siapapun yang ibaratnya ingin menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Jangan tinggalin. Tinggalin. Seleksi ya, diseleksi ya. Seleksi. Yendri tidak memilih kawan. Yendri rangkul semua kalangan. Yendri sama bergaul sama tukang parkir, jadi tukang parkir. Karena ada ilmu dari tukang parkir itu, gimana cara parkir yang benar. Nah, itu betul juga itu. ya. Jangan mandang Keren, ya. orang parkir itu rendah. Iya. Cara mundurnya gimana gitu ya. Betul. Jangan. Tapi Yendri kalau jadi tukang parkir nanti siap mundurin. Ya, apalagi yang markirnya siapa? Nah, jadi gitu loh. Banyak orang hanya bergaul dengan orang besar saja, tidak boleh. Rangkul semua kalangan. Seluruh ya. Rangkul semua kalangan. Padang bulu ya. Ya, jadi semakin kita banyak link, semakin banyak relasi, insya Allah tidak akan susah hidup kita. Wus, keren. Nah, jadi intinya rangkul semua kalangan. Dari kecil, tidak ada besar apabila tidak ada kecil. Ya, Yandri, kalau Yandri sendiri mau terima kasih sama siapa saja orang yang berjasa dalam kehidupan Yandri? Oh, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih, puji syukur saya panjatkan kepada Sang Kuasa, Sang Halik. Terima kasih sudah memberi bakat kepada saya, seperti yang saya tekuni sekarang, alhamdulillah. Dan yang kedua, terima kasih kepada ibu saya, Zazira, ibu kandung saya. Terima kasih buat almarhum ayah saya, Abdul Ghani juga. Banyak orang-orang yang berjasa. Pertama yang disebutkan saja, orang yang berjasa di karir Yendri ini, di karir ya. Di karir yang pertama adalah ada namanya Dian Kaseba. Dian Kaseba itu semua orang pasti tahu lah, sama orang sama Bangka Belitung ya. Bangka Belitung beliau. Beliau adalah kiblat musisi Babel. Saya tidak akan pernah melupakan jasa seseorang. Dian Kaseba. Kemudian saya dikenali sama yang terhormat Papa Agus Adau, tahu kan pasti. Agus Adau, ketua BMC dulu, Babel Musisi Community. Agus Adau, di tahun 2009. Dari beliau kenalin saya sama Idang Rasidi. Terus Idang Rasidi lah yang membawa saya, yang terhormat Om Idang Rasidi, terima kasih banyak. Beliau lah, Om Idang Rasidi lah dulu yang membawa saya keluar Bangka Belitung. 3 tahun saya belajar sama Om Idang Rasidi, dikasih makan sama Om Idang, dikasih tempat tinggal, dikenalin sama orang-orang hebat. Yandri bisa deket sama Berta, Tompi, Musi Mujiono, Ira Maulana, dan beberapa yang lain, segala macam itu dari Om Idang Rasidi. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng Om Idang Rasidi. Buat Om Idang juga terima kasih banyak, sehat selalu, berkah selalu buat Om Idang. Amin. Dan dari situlah Yendri sudah lolos dari Om Idang Rasidi. Akhirnya Yendri dikenalilah sama Om Saad. Om Saad ini pesuling the best Asia dari Kalimantan, pesuling. Om Saad Syah. Itu pesuling. Beliaulah yang ngantar Yendri audisi KDI. Pertama KDI 2014, beliaulah yang ngantar Yendri dari hujan-hujanan pakai motor sampai juara. Sampai juara. Jadi beliaulah. Itulah rantai orang-orang yang berjasa ke Yendri. Masih banyak banget orang-orang yang berjasa sama Yendri. Ya kan? Dan Om Acil juga termasuk yang sudah berjasa ke Yendri juga. Oh, itu dalam karir ya. Karir sampai sukses. Banyak banget orang yang berjasa. Khususnya seluruh lah masyarakat Bangka Belitung anggap Yendri jasa. Dan Yendri satu hal, jangan pernah kita melupakan jasa seseorang. Jangan mandang jeleknya, ambil sisi baiknya. Ya. Dan satu hal lagi,
Yendri tidak akan pernah melupakan jasa seseorang walaupun hanya segelas air yang dikasih orang tersebut ke Yendri. Tapi segelas air mampu menghilangkan rasa haus Yendri. Wih, Sampai meninggal pun Yendri tidak akan pernah lupa jasa seseorang. Itulah. Banyak orang nih lupa diri, star syndrome. Lah jadi lupa. Jangan sampai ya. Yendri jaga banget itu ya, jangan sampai hilap sampai lupa gitu ya. Jangan sampai. Oke. Yendri selalu minta sama Allah, minta dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Itu namanya penyakit hati. Buat masyarakat Bangka Belitung, buat semua yang ada di sini juga, tolong tegur Yendri. Yendri ini masih seumur jagung, masih butiran debu. Tegur Yendri apabila Yendri punya salah, punya hilaf. Jangan Ika depan Yendri baik tapi belakangnya tidak baik. Lebih baik kalau Yendri salah, tolong tegur. Langsung tegur agar Yendri bisa berubah lebih baik, agar bisa introspeksi diri. Tolong tegur. Yendri ini butuh bimbingan. Yendri masih junior, masih anak-anak juga. Oh iya sih, badannya anak-anak. Iya, tapi daya tariknya orang dewasa ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi gini, tolong tegur ya bang. Iya pasti Yendri. Abang juga kalau Yendri, ini salah nih, ini yang benar, tolong tegur. Yendri butuh masukan, butuh bimbingan. Iya. Yendri selalu memposisikan diri Yendri sebagai murid, bukan guru. Di depan Yendri adalah guru Yendri semuanya. Oke, Yen. Gitu. Nih abang dengernya Yendri juga pinter ngaji, denger. Hah? Kori juga. Insya Allah pinter nggak? Tapi kita keturunan alim ulama, alhamdulillah. Oh ya, bisa nggak ngaji sedikit aja ayat apa gitu, boleh? Kenapa? Ngaji, Yendri baca. Bismillahnya saja ya. Bismillah boleh, oke Bismillahnya. Oke, sebaliknya kita dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, Masya Allah, seperti radio ya, keren banget ya. Luar biasa nih, bisa nyanyi, bisa bikin film. Kita tuh harus balance. Semua baca Al-Quran juga keren. Kita jangan hanya mengutamakan dunia saja. Utamakanlah pertama akhirat. Apabila kita mengejar akhirat, dunia mengikut. Dunia akan ngikut, insya Allah. Wih, keren banget ya Supradi Radio ya. Bahasa-bahasanya benar-benar menyentuh kalbu Supradi. Oke, Yendri, kita kayaknya udah di penghujung acara. Terima kasih sudah di studio kami. Terakhir, pesan-pesan untuk masyarakat Bangka Belitung untuk program In Radio ini apa? Supaya orang pada denger In Radio nih. Oh ya, buat seluruh masyarakat Bangka Belitung, Ika harus denger ya, pantengin terus In Radio. Punya provinsi nih kan? Punya provinsi. Kita harus bangga. Ternyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini punya radio khusus. Radio yang keren, punya provinsi, bukan kaleng-kaleng. In Radio berapa nih? 97.6. In Radio, jangan lupa untuk dengerin In Radio 97.6 FM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini bukannya menarik, ada news, ada gosip, ada semuanya ya. Ada semua. Ada merangkul semua. Ada semua. Ya kan? Yang penting jangan gibah saja. Nah, keren. Jangan gibah. Jadi In Radio bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Terima kasih In Radio.